Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Kita bahas apa ini? Air mawar. Kemarin kita udah ngiklan air mawar. Oh, ngiklan. Oh, ini air mawarnya beda kali Mbak. Bisa kembang 7 rupa, 7 warna, 7 rasa. Nah ini ada hubungannya nih pertanyaannya. Ini Yo. pertanyaan sama konten waktu itu soal pesugihan. Sebenarnya hakikat rezeki. Ya. Kenapa, Iren? Pernah konten tentang pesugihan ya? Bukan. Hakikat rezeki. Hakikat rezeki. Oh iya Tapi ya. bahas-bahas ya itu. Nyerempet-nyerempet ke pesugihan. Oke. Ya betul. Nah ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum kakak-kakak cantik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya pakai air mawar biar cantik. Iklan deh. Nah ini mau nanya. Kalau seumpama yang melakukan pesugihan sepasang suami istri, apakah keduanya bisa meninggal dalam waktu bersamaan? Gimana tuh Kak Iren? Bisa iya, bisa enggak. Jangankan melakukan pesugihan. Yang enggak, yang normal-normal aja bisa kok meninggal dengan bersamaan gitu. Bisa. Kalau Allah berkehendak. Pesugihan ya? Ini nggak ada hubungannya dengan pesugihan. Meninggal itu nggak ada hubungannya dengan pesugihan ataupun enggak. Meninggal itu hubungannya adalah dengan rezeki dia udah habis. Nah, mungkin maksud dia itu kali Kak Iren. Kan waktu itu kita bahas yang masalah hakikat rezeki itu kalau rezekinya udah habis kan meninggal. Nah, kalau pesugihan Ya. kan mempercepat itu tadi loh. Mungkin dia kaitannya dengan itu kali. Tapi kan Allah takarkan rezeki suami dan istri ini belum tentu sama. Nah, jadi Belum tentu sama. Kalau misalnya rezekinya sama, dengan umurnya sama, rezekinya sama, ya bisa jadi meninggalnya bisa bareng. Tapi kalau rezekinya nggak sama, nggak beda ya belum tentu. Jadi apakah kalau suami istri melakukan pesugihan nanti mereka akan meninggalnya bisa bersama-sama? Bisa iya, bisa enggak gitu ya. Suka-suka Allah aja kan. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih ketentuan gitu kan. Betul. Bisa iya, bisa gitu. Itu kalau yang pertanyaannya hanya itu ya jawabannya itu. Gitu. Jadi ya, takdir kematian hak veto Allah. Takdir rezeki hak veto Allah. Kalaupun ada yang mendapatkan rezeki dari pesugihan, itu sebenarnya bukan karena berkat pesugihannya, itu hanya karena Allah izinkan saja dia ambil. Sebenarnya dia sudah ambil rezeki dari Allah, tapi cara dia menjemputnya itu salah. ya, Cara dia menjemputnya itu salah. Jadi sebenarnya para dukun, setan-setan itu nggak bisa ngasih rezeki. Mereka hanya Allah izinkan untuk memberikan pada orang yang nggak sabaran ini, gitu. Allah izinkan untuk memberikan pada orang yang nggak sabaran. Nah itu, mereka nggak ada apa-apa. Makanya kan iblis pernah berkata dengan Firaun kan kalau bahkan dia saja tidak berani mengaku Tuhan gitu. Tapi kalau Firaun ini kan keren banget Firaun gitu kan, bisa ngaku Tuhan. Saya aja nggak berani ngaku Tuhan, nggak bisa karena dia sadar betul apapun yang dia lakukan, bahkan sampai dia bisa memberikan harta pada manusia itu karena izinnya Allah gitu. Dia nggak bisa apa-apa. Seolah-olah mereka yang memberi gitu kan, padahal mah sebenarnya yang memberi tetap Allah kan. Padahal itu memang Allah yang izinkan gitu. Seperti di sebuah perusahaan. Seolah-olah uang ini dari finance perusahaan, tapi kan itu udah atas perizinan owner, udah atas perizinan dari atasnya, dan itu sudah pembagian dari itu semua, itu kan diizinkan. Nah, sama dengan para dukun setan iblis yang mereka bisa ngasih harta dari pesugihan, itu kan atas izin dari Allah. Allah bolehkan, ya udah ambil.
Kasih sama dia, antarkan rezekinya ke dia. Nggak apa-apa. Boleh ya Allah, karena dia sudah menghamba dengan saya. Dia menghamba dengan saya karena kesadarannya juga loh, karena kemauannya juga loh Allah. Boleh ya, saya ambil ini. Silahkan, Allah Maha Pemurah. Ngomongin pesugihan kok tiba-tiba kangen sama Kang Ustadz Arman sih. Kakaknya Fetty. Ditanyain dong Ya, kabarnya gimana, Fet? ini Mbah Dukun. Kayaknya itu Nggak tahu, kayaknya nanti mau dilanjut di novel tuh di ini di chat kayaknya ya. wah banyak yang nungguin tuh. Iya. Iya. Iya loh, ditungguin. Masnya Ini Fetty. Ya. Iya. Oke, ini berarti soal bisa meninggal atau bareng atau enggak itu ya ketentuan Allah gitu ya, balik lagi ya. Bisa iya, bisa enggak gitu kan. Saya bisa nggak ada hubungannya dilakukan bersama-sama karena rezeki suami dan rezeki istri kan yang Beda. menentukan kadarnya kan Allah. Kita nggak bisa melogika, sudah dah. Lah, Kalau udah nggak soal takdir nggak bisa dilogika begitu. iya. Nggak usah cari pesugihan. Kita pun juga kadang doa, ya Allah semoga kita ninggal bareng-bareng gitu. Iya, nggak usah ngasih pesugihan gitu. Ada kok juga yang tinggal bareng-bareng apa? Vanessa sama meninggal bareng-bareng. Sebenarnya nggak bareng-bareng juga. Eyangnya temanku tuh ada tuh di Jogja. Udah tua sebenarnya usianya udah 80-an gitu dua-duanya gitu ya kan. Tapi belum pada pikun dan mereka itu masih segitu apa ya? Mereka malah makin terlihat mesra gitu terus apa maksudnya segitu membutuhkannya. Ketika Mbah Putri meninggal, 3 hari kemudian menyusul Mbah Kakung meninggal. Mereka nggak pesugihan ya. Iya. Ya memang Jadi memang masih udah ada rezeki waktunya. Mbah Kakung yang harus dijemput 3 hari itu. Entah rezekinya apa nggak tahu. Ketika Ya. Mbah Putri meninggal, 3 hari kemudian Mbah Kakung menyusul meninggal. Orang-orang bilang ya inilah yang namanya sehidup semati katanya begitu. Ya. Gitu. Oke, berarti itu Mau juga benar. Mbah. Cukup Kak Iren? Hah? Mau juga kayak mbah-mbah itu. Mau kayak mbah-mbah itu? Iya. Amin, insya Allah. Mau semua orang pokoknya itu lebih itu kayaknya legenda yang lebih pantas diangkat daripada Romeo dan Juliet sampai Engtai gitu kan yang mereka matinya bahagia gitu loh, meninggalnya bahagia. Ya. Mbak Tari mau juga kayak mbah-mbah itu Mbak Tari. Ya. Mbak kayaknya iya aja gimana sih Mas? Mbak Iren nggak mau. Iya, Kalau Mbak gitu loh Mbak Tari itu iya aja iya gitu ya. Kayak pasrah gitu loh. Kalau Mbak Iren mau nggak kayak mbah-mbah itu? Mau lah. Mau lah, orang doanya gitu. Ya, kalau Oke. perlu jangan kayak Mbak itu bareng-bareng aja. Bosan Tuh, dulu kalau 3 hari gitu ya. maunya bareng-bareng, nggak mau ditinggal dia. Enggak, ntar aku siapa yang nyopirin? Kan aku kan nggak mau belajar nyopir. Ntar Udah lah, siapa yang ntar siapa yang Nit, ntar siapa yang Nit. Tuh. Udah Oke, ditutup ini kan? bisa ke pertanyaan selanjutnya Kak Iren? Bisa. Yuk, lanjut. Nah, ini dari pesugihan kita beralih ke masalah hutang. Ini sama-sama ini loh. Ini sama-sama horor, Mbak. Pesugihan horor, hutang lebih horor lagi. Nah, betul. Nah, ini nih pertanyaannya dari Nur 17 P2E, nggak tahu siapalah ya. Assalamualaikum Mbak-mbak, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat, apalagi buat saya yang sekarang lagi terjerat masalah hutang. Setahu Masya Allah. saya, hutang yang belum terbayar, kalau kita mati, anaklah yang bertanggung jawab.
Di sini saya mau bertanya, saya seorang istri, apakah saya berdosa seandainya saya mati, tapi masih meninggalkan hutang, di mana hutang itu disepakati antara saya dan suami, karena di salah satu bank itu atas nama saya, dan hari-hari pun yang kita makan juga hutang dibayar selepas gajian, dibayar nanti ngutang lagi. Ini menjadi ketakutan saya, kalau misal saya mati ikut menanggung dosa itu enggak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kembali kasih. Gimana tuh Kak Iren? Kembali kasih. Ini- Yang pertama gini, akad hutangnya ini gimana? Akad hutangnya ada riba nggak? Mengandung unsur riba nggak? Mengandung unsur gharar nggak? Gitu. Karena tidak semua hutang itu adalah dosa. Gitu, nggak semua hutang adalah dosa. Gitu. Jadi misalnya seperti begini, ada sebuah riwayat dan ini dari hadis riwayat Bukhari atau Muslim begitu, ada seseorang yang meninggal dan dia meninggalkan hutangnya. Hutang ini bukan warisan yang bisa diwariskan, yang bisa kemudian diwariskan ke anaknya. Nanti yang harus bayar anaknya gitu kan, nih orang tua kok kejem bener ya. Bukan ninggalin warisan, ninggalin hutang. Enggak. Hutang siapa yang berhutang maka itulah yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bukan anaknya. Kalau kecuali kalau anaknya kemudian berjanji kepada yang punya yang dihutangi itu bahwa dia akan melunasi itu karena kasih sayangnya dengan orang tuanya. Tapi ada yang gini loh Kak Iren. Apa? Hutang itu kalau nggak dibayar kan apa sih? Apa? Hutang kalau tidak dibayar, dia kalau tidak dibayar di dunia dia akan dibayar di akhirat. Ya, Ini kita Sama itu loh, apa? bicara dulu hutang yang bukan riba ya, hutang bukan riba. Oke, hutang bukan riba. Sebenarnya gini nih, hutang itu seharusnya kan sudah dijelaskan di Al-Qur'an ya. Hutang itu ada yang meminjamkan uang, ada yang dipinjam. Maksudnya ada yang berhutang, ada yang berpiutang, memberi hutang. Ya. Si peminta hutang dan si pemberi hutang, kemudian ada yang mencatatnya. Mencatatnya dan semuanya, dan itu harusnya ada perjanjiannya. Kalau tidak bisa dan perjanjiannya tidak boleh secara lisan, harus ditulis. Itu di dalam Al-Quran sudah seperti itu. Kalau kita berhutang sesuai dengan petunjuk yang dilakukan oleh Al-Quran, dengan niatan akan kita, dengan niatan Allah akan membantu membayarkan hutang ini, dan dengan akad yang tidak riba, yang tidak ada unsur riba, gharar dan sebagainya, insya Allah maka hutang ini akan dibayar. Gimana pun caranya Allah akan membayarkannya, akan membantunya membayarkannya. Karena melakukan hutang ya itu sudah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Tapi kalau hutangnya saja akadnya sudah menyimpang dari apa yang Allah syariatkan, maka itu adalah dosa. Nah, ini pertama kali yang ketika sudah disepakati oleh suami istri, nah ini yang akan bertanggung jawab, sudah pasti bertanggung jawab dunia akhirat adalah suami. Tapi pertama kali yang mendorong, yang punya ide, yang kemudian memaksakan pokoknya yang memulai dulu siapa? Kalau memang suami dan istri mau nggak mau harus setuju, ya insya Allah itu akan lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tapi kalau yang membuat akhirnya suami jadi punya tanggung jawab hutang ini adalah istrinya, ya istrinya tanggung dosanya juga. Istrinya tanggung dosanya juga. Dan ketika meninggal, kalau anaknya tidak bisa atau tidak sanggup membayarkan hutangnya, itu bukan dosa anaknya. Itu bukan dosa anaknya. Kalau ada yang gini loh kayak dosa ayah dan ibunya. yang gini Kak Iren, kan kalau orang meninggal tuh
terus apa? Dari hartanya dibayar-bayar dulu untuk hutang, terus baru dibagi waris gitu kan ya? Ya, kalau ada. Iya kalau Kalau ada. Nah itu tuh berarti umpama nggak ada, terus masih ada hutang, nah itu gimana? Anak yang nggak bisa bayar, dia yang akan bayar nanti. Nanti dia akan bayar di akhirat. Kalau hutangnya itu bukan hutang riba, masih mending ya. Urusannya adalah amal baik, amal buruk di akhirat bayarnya. Tapi kalau hutang riba, ini udah beda lagi, beda pasal nanti di hadapan Allah, beda pasal. Sudah nggak kebayar, riba pula. Nah itu beda pasal di hadapan Allah. Makanya kalau berhutang itu sesuailah dengan syariat. Kalau mau berhutang sesuailah dengan syariat. Rasul pun juga pernah berhutang dan itu sudah dicontohkan gitu loh. Jadi bukan nggak boleh ngutang. Sebenarnya ya bagus, harusnya kalau bisa menghindar dari hutang sih bagus gitu. Ya. Tapi kalau misalnya terpaksa harus berhutang, bukan tidak boleh berhutang, tapi berhutanglah sesuai dengan syariat Allah. Tidak mencemplungkan diri ke riba, ke goror gitu. Misal seperti begini nih ya kan, saya ada hutang sama Feti, misalnya gitu kan. Sampai kemudian saya meninggal, saya masih ada hutang sama Feti. Ini tapi tidak ada akad riba. Terus kemudian ketika saya meninggal, si Feti bilang, udah hutang Mbak Iren lunas. Dia bilang gitu, lunas, aman saya nanti di alam kubur. Aman. Ya. Tapi kalau Feti masih terus nagih dan anak saya nggak sanggup untuk bayar, di alam kubur nanti saya bayar dengan amal kebaikan saya ke Feti sejumlah itu. Maka nggak usah takut kalau kita ngasih hutang ke orang itu ditagih-tagih susah, bahkan kayak mau ngelupa nggak bayar, ya udah ikhlasin, karena nanti dia akan bayar juga kok di alam kubur. Dia pasti dia akan bayar. Ya. Pasti dia akan bayar, dia pasti dengan amal baik. Berarti yang kayak gini nih salah ya Kak Iren. Yang kayak gini nih, misalnya kan kayak tadi tuh udah tuh nggak ada, terus akhirnya yang dikejar-kejar anaknya gitu loh. Itu salah ya berarti ya? Sebenarnya salah. Kalau dalam hukum Islam, anaknya nggak dibebankan hutang orang tuanya itu. Kecuali ya tapi anaknya mau namanya membayarkan. ya kan kasihan. Ya, kecuali anaknya mau membayarkannya gitu. Ya. Tapi ya sudah, nanti saya yang tanggung, saya akan bayarin. Oke. Gitu. Ya. Kecuali itu. Tapi kalau anaknya nggak sanggup, masih terus misalnya dikejar-kejar, ya mungkin nanti akan dibayar, oleh anaknya akan dibayar. Mungkin ya kali entah dengan cara apa, atau mungkin nanti anaknya akan melarikan diri atau apa. Kalaupun anaknya melarikan diri juga nggak salah, dia nggak akan dituntut pertanggungjawaban. Ini kan kita bicara dari sisi manusia dan sisi Allah. Di mata Allah, anaknya nggak apa-apa, nggak bayar. Jadi nggak nanggung dosa orang tua tadi ya? Nanggung dosa orang tua tadi, nggak ada dosa turunan ya? Nggak ada dosa turunan, nggak ada. Urusan dengan manusia dikejar rentenir. Nah, soalnya sekarang kan banyak itu tuh Kak Iren. Pinjol. Nah, kalau pinjol itu kan di terornya semua tuh. Katanya ya, aku belum pernah. Iya, benar. Sampai kontak-kontaknya juga diteror. Nah, itu soalnya ada temen yang begitu tuh. Aku jadinya, oh jadi begitu gitu loh. Karena saya pernah diteleponin gitu kan, siapa ini telepon? Kok nggak ngangkat, sampai pernah suami saya curiga tuh, kok nomornya nggak pernah ada namanya, katanya. Ya udah angkat. Gitu kan, angkat, dipikirnya nomor siapa gitu, nggak ada namanya. Ternyata dia bilang, ini dengan Bu Irene Rajiman, katanya gitu kan. Ada yang nyimpen saya dengan nama Syanas. Ini dengan Bu Syanas. Syanas siapa? Salah sambung, digituin sama suamiku. Kalau pas dia bener ngomongnya Irene Rajiman, ini siapa ya? Digituin. Saya hanya minta tolong untuk diingatkan teman Ibu Irene Rajiman yang bernama
teman di kontak Ibu Irene Rajiman yang bernama Fulan bin Fulan atau Fulana bin Fulan, misalnya begitu kan, belum menyelesaikan hutangnya sebesar sekian sekian sekian, berhutang di Shopee Paylater. Ini gitu nih nanti nih nyebut merek lagi. Wajahnya Nah, langsung nah, aku itu jualan. kan pinjol-pinjol itu ya. Oke deh, Ya, berarti yang soal jadi tadi, kita suka diteleponin gitu dengan nomor yang nggak dikenal gitu. Makanya ya, kalau yang mau pesan ke kami, ya ke salah satu ke Feti atau ke Mbak Tari, jangan telepon karena nanti dipikirnya itu orang dari pinjol mau nagih. Punya Mau siapa, teleponnya kita. tolong gitu. Dan sekarang gini, suruh mengingatkan si ini, sementara kan di kontak itu belum tentu kita ketemu. ya betul. Kita tahu Kadang juga gini loh mana Mbak, belum tentu, gitu kan, kita ingatkan. kadang ada teman kita yang pinjem, tapi kita juga ditelepon, ditawarin juga gitu loh. Karena ada di kontak itu. Karena ada di kontaknya dia. Oh, jadi Ya, ditawarin, kita ada pinjeman kayak gini nggak mau nggak gitu. Nah, makanya itu juga kita nggak mau angkat telepon dari siapapun. Tapi ya, saya lebih banyak diteleponin yang pada nunggak tuh, pada nunggak pinjaman. ya. Ini makanya Saya ini jadi ya, tahu. Oh, berarti si ini yang suka nunggak pinjaman. Oh, berarti si ini. Itu saya jadi tahu, tapi udah diem aja. ya, ya betul. Oke, berarti cukup ini pertanyaan keduanya. Atau masih ada tambahan? Oh, cukup. Jadi tadi tuh apa katanya? Apakah ikut kalau misalnya nanti meninggal, apakah ikut berdoa? Yang pertama, eh Ya. bukan anak-anak yang nanggung ya, hutangnya Oke, Mbak sama suami, bukan anak-anak yang nanggung. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ikut menanggung dosanya? Yang pasti akan diminta pertanggungjawaban adalah suami karena katanya tadi kan suami tahu. ya, Nah, sekarang apakah Mbak juga akan ikut seperti itu? Tergantung awalnya itu bagaimana. Mbak mendukung, kalau Mbak mendukung, Mbak ikut. Walaupun itu ide bukan dari Mbak. Gitu. Tapi kalau Mbak sebenarnya nggak mendukung karena memang dipaksa sama suami, ya akhirnya ya mau nggak mau ya gimana, ya udahlah ngikut aja, orang saya cuma istri. Kondisi yang sebenarnya Allah lebih detail tahu. Mbak nggak usah cerita dengan saya. Tapi ini saya hanya berikan beberapa beberapa kemungkinannya. ya. Kalau Mbak mendukung, Mbak akan ikut bertanggung jawab. Apalagi idenya dari Mbak. Dan Mbak yang malah mendorong suami untuk itu, gitu ya kan? Lebih kena lagi. Udahlah nyuruh suaminya ngutang, gitu kan? Misalnya gitu. Mendukung aja kena. Tapi kalau Mbak terpaksa, ya udahlah iya. Terpaksa harus iya, insya Allah enggak. Ya, Gitu. Karena memang oke, posisinya istri kan? ya, Gitu. oke. Berarti insya Allah cukup ya. Ya. Ini lanjut ke pertanyaan ketiga, masih berhubungan dengan hutang. Horor banget sih bahasan kali ini ya. Aduh, habis pesugihan masalah itu terus masalah hutang. Nah, iya makanya horor.